Infrastruktur kereta api selalu menjadi tulang punggung dari kemajuan sebuah peradaban, dimulai dari revolusi industri di Eropa, penyatuan benua Amerika, dan pembangunan koridor ekonomi di wilayah Asia saat ini. Bangsa-bangsa yang maju selalu ditopang oleh infrastruktur kereta api yang andal, masif, dan juga aman. Pertanyaannya, ketika Indonesia juga bertumpu pada kereta api sebagai tulang punggung mobilitas dan logistik, apakah sistem keselamatan kita sudah sekuat peran strategis dalam peradaban modern? Perkenalkan, saya Ahmad Fahrul Megananda, mahasiswa MBA Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kereta Api pada PT Kereta Api Indonesia menggunakan metode Human Factor Analysis and Classification System Railroad atau disingkat dengan HFA-CSRR. Di bagian pertama, daftar isi, ada beberapa bahasan penting dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan juga sistematika penulisan. Di bab 2 landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari kereta api itu sendiri, kemudian pengertian dari kecelakaan kereta api, model investigasi kecelakaan, Swiss cheese model, HFA-CS, HFA-CSRR, dan juga kajian-kajian penelitian terdahulu. Pada bab 3 metodologi, terdapat desain penelitian, metode penelitian, dan metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan juga metode analisis data yang akan dilakukan. Langsung saja kita ke yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah PT Kereta Api Indonesia merupakan operator terbesar kereta api di Indonesia. Saat ini PT Kereta Api Indonesia mengelola jalur kereta api sepanjang 6.031 km spur membentang di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, dan memiliki sarana yang cukup banyak dengan jumlah KRL sebanyak 1.020, gerbong dengan jumlah 7.690, KRD sebanyak 90 unit, kereta sebanyak 1.532 unit, dan juga LRT sebanyak 31 unit. Dengan jumlah sarana dan juga wilayah operasional yang cukup banyak, kereta api menjadi transportasi favorit bagi masyarakat di Indonesia, dibuktikan dengan pertumbuhan angkutan penumpang dan angkutan barang selama ini. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 untuk pertumbuhan angkutan barang dari tahun 2013 yang awalnya hanya 216,01 juta jiwa dalam setahun, pada tahun 2024 tumbuh menjadi 464,734 juta penumpang. Namun perlu dicermati, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah penumpang PT Kereta Api cukup rendah dikarenakan ada masa pandemi COVID-19. Untuk kinerja angkutan barang tumbuh secara konsisten selama tahun 2013, terdapat 26,755 juta ton barang yang diangkut menggunakan kereta api, tumbuh pada tahun 2024 menjadi 73,5 juta ton atau meningkat hampir 3 kali lipat selama 11 tahun. Dengan pertumbuhan tersebut, masih terdapat masalah keselamatan perjalanan yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia.
Yang pertama dari jumlah kecelakaan kereta api pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, tepatnya pada bulan Agustus, terdapat 76 kasus kecelakaan kereta api. Jika kita lihat pada tahun 2019 terdapat 18 kecelakaan kereta api, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 16, pada tahun 2021 juga turun menjadi 12, pada tahun 2020 turun menjadi 10 kecelakaan, terdiri dari 1 tabrakan, 8 anjlokan, dan juga 1 kereta terguling. Pada tahun 2023, dari 10 kejadian pada tahun lalu turun menjadi 8 kejadian yang semuanya anjlokan kereta. Pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5 kejadian, di mana 1 kejadian tabrakan KA dan 4 kejadian anjlokan kereta. Namun pada bulan Agustus tahun 2025 terjadi peningkatan kecelakaan kereta api jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 per Agustus terdapat 7 anjlokan kereta api, di mana jumlah ini sudah lebih tinggi daripada jumlah kecelakaan pada tahun 2024. Kecelakaan yang terjadi tentu berakibat pada adanya korban jiwa maupun korban luka. Dengan total pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan laporan KNKT terdapat 149 korban yang terdiri dari 11 orang meninggal dunia dan juga 138 luka-luka. Korban tertinggi pada tahun 2015, kemudian 2023 dan juga 2024. Selain korban jiwa, tentu kereta api mengalami kerugian finansial dari kecelakaan yang terjadi. Kerugian finansial ini berupa dari kerugian akibat rusaknya sarana, rusaknya prasarana, kemudian hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan, di mana kecelakaan kereta api berakibat pada tidak berjalannya kereta api lainnya. Untuk kerugian finansial sendiri pada tahun 2022 terdapat kerugian sebanyak 207,674 miliar. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebanyak 79,836 miliar. Dari kecelakaan yang terjadi, investigasi juga dilakukan utamanya dari KNKT dan juga dari PT Kereta Api Indonesia itu sendiri. Dari data KNKT pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 dilakukan investigasi, dengan investigasi terbanyak dilakukan pada tahun 2017. Investigasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api sendiri menyatakan bahwa faktor manusia ini menjadi faktor penting dalam kecelakaan kereta api. Pada kecelakaan operasional sendiri, faktor manusia ini memiliki andil sebanyak 75%, dan sisanya 25% adalah faktor eksternal. Kemudian dari penyebab kecelakaan kereta api sendiri, faktor SDM memiliki andil dalam 98,7% kejadian kecelakaan kereta api. Dari latar belakang yang telah disebutkan, diambil rumusan masalah bahwa isu keselamatan perjalanan kereta api merupakan sebuah hal yang penting untuk keselamatan penumpang maupun pegawai kereta api sendiri. Tingginya angka kecelakaan membuat kereta api harus terus berbenah dan memperbaiki kinerja keselamatannya. Terbatasnya analisis yang sistematis, utamanya mengenai faktor manusia, perlu dikaji kembali sehingga adanya program-program yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran sesuai dengan penyebab kecelakaan kereta api yang saat ini mendominasi. Kemudian pertanyaan penelitian pada penelitian ini ada 6 poin pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja faktor laten dan aktif failure yang berkontribusi terhadap kecelakaan kereta api pada PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 dengan metode HFA-CS-RR. Yang kedua, bagaimana kontribusi tindakan tidak aman
Yang ketiga, bagaimana kontribusi precondition for operator X. Yang keempat, bagaimana kontribusi supervisory factor. Kemudian yang kelima, bagaimana kontribusi organizational factor. Yang keenam, bagaimana kontribusi outside factor. Dari pertanyaan penelitian tersebut, dirumuskan tujuan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama untuk mengidentifikasi faktor laten dan active failure yang ada, menganalisis kontribusi tindakan tidak aman, menganalisis kontribusi precondition for operator X, menganalisis kontribusi supervisory factor, menganalisis kontribusi organizational factor, dan yang terakhir menganalisis kontribusi outside factor. Manfaat penelitian sendiri. Yang pertama, bagi PT Kereta Api Indonesia Persero untuk membantu memberikan pemahaman mengenai akar masalah penyebab kecelakaan kereta api, utamanya dari segi human factor. Kemudian bagi Kementerian Perhubungan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan regulasi pengawasan yang lebih efektif di bidang keselamatan perkeretaapian. Kemudian yang terakhir, bagi akademisi penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literatur tentang penerapan metode HFA CSRR pada sektor perkeretaapian di Indonesia. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT yang tergolong sebagai kecelakaan kereta api menurut PP nomor 62 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data investigasi KNKT pada kecelakaan kereta api di PT KAI dengan kurun waktu 2013 sampai dengan 2024. Yang ketiga, lingkup penelitian analisis. Penelitian ini berbasis pada isi laporan KNKT tanpa dilakukan penambahan faktor penyebab terjadinya kecelakaan selain yang tertera pada laporan. Untuk sistematika penulisan pada tesis ini, bab 1 adalah pendahuluan. Peneliti akan membahas mengenai latar belakang, kemudian dijabarkan menjadi rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan menjelaskan manfaat penelitian bagi peneliti, kemudian PT KAI, dan juga kementerian. Untuk ruang lingkup dan sistematika ditulis kemudian. Pada landasan teori, peneliti menjelaskan tujuan tinjauan pustaka digunakan dalam mendukung tujuan penelitian. Ada beberapa teori yang digunakan oleh peneliti dan bagaimana teori tersebut berkembang. Pada metode penelitian, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi desain, kemudian metode pengambilan data, sumber data, dan juga instrumen penelitian. Peneliti di bab 4 akan memberikan hasil penelitian dan juga pembahasan, kemudian di bab 5 akan menuliskan kesimpulan. Selanjutnya untuk bab 2 ada landasan teori. Yang pertama adalah apa itu kereta api. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, kereta api adalah sarana kereta api dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana kereta api lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kemudian kecelakaan kereta api terdiri dari 4 jenis. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2013 terdapat 4 jenis kecelakaan kereta api. Yang pertama adalah tabrakan kereta api. Tabrakan antar kereta api adalah peristiwa benturan fisik antara 2 atau lebih rangkaian kereta api yang berada pada jalur yang sama atau bersinggungan. Kemudian yang kedua, kereta api anjlok. Kereta api anjlok adalah kereta api yang keluar 1 atau lebih roda dari rel tanpa tergulingnya rangkaian. Kereta api terguling adalah
kondisi ketika rangkaian kereta api kehilangan keseimbangan dan rebah ke satu sisi jalur. Dan yang terakhir adalah kereta api terbakar. Kereta api terbakar merupakan kejadian di mana rangkaian kereta api dan atau muatannya mengalami kebakaran atau api yang tidak terkendali. Setelah itu, terdapat model investigasi kecelakaan. Ini adalah beberapa pengembangan model investigasi kecelakaan yang dilakukan. Yang pertama adalah sequential model. Ada beberapa contoh sequential model, yaitu CCA, FTA, ETA, dan FMEA. Sequential model sendiri menganggap sebuah kecelakaan merupakan suatu kejadian linier dengan faktor tunggal. Kemudian dari epidemiological model menganggap sebuah kecelakaan merupakan faktor terjadi karena faktor linier, tapi terdapat multifaktor di dalamnya. Ada beberapa contoh metode investigasi yang dilakukan pada penelitian pada model ini adalah Reason model atau yang biasa kita sebut Swiss cheese. Dari Swiss cheese ini berkembang menjadi HFACS dan juga tripod beta. Selanjutnya yang ketiga adalah systematic model. Ada dua jenis dari systematic model ini, yaitu cognitive system model dan juga teori sistem model. Contoh aplikasinya adalah FARM, CRIM, DREAM, dan STEM model. Selanjutnya adalah Swiss cheese model. Pada Swiss cheese model yang dikembangkan oleh Reason pada tahun 1990 sampai dengan 1997, dikenal dua istilah, yaitu active failure dan juga latent failure. Active failure adalah kesalahan yang dapat berakibat langsung pada kecelakaan. Kemudian latent failure adalah kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem dan sebagai pemicu terjadinya tindakan tidak aman. Swiss cheese model menganggap sebuah prosedur adalah sebuah lapisan pertahanan di mana ada berbagai prosedur dalam setiap perusahaan. Dan setiap prosedur memiliki kelemahan yang diibaratkan lubang yang ada di dalam keju tersebut. Kejadian kecelakaan terjadi ketika beberapa prosedur itu berdiri dan memiliki lubang di jalur yang sama. Dari model Swiss cheese ini, Chappell dan Wickman mengembangkan menjadi HFACS yang digunakan pada industri penerbangan. Ada 4 lapisan yang ada pada metode ini. Yang pertama ada unsafe action di bagian active failures, dan kemudian ada tiga lapis di latent failure. Yang pertama ada precondition for unsafe acts, unsafe supervision, dan juga organizational influence. Dari HFACS ini dikembangkan ke berbagai industri, dari industri perminyakan, kemudian kereta api, alat berat, dan sebagainya. Pada tahun 2006, Renak dan Valley mengembangkan metode HFACS-RR berdasar dari HFACS original yang dikembangkan oleh Chappell dan Wickman pada tahun 2000. Ada 4 hal yang ditambahkan pada kerangka ini. Pertama, mengganti istilah violation dengan contravention untuk menghindari stigma atau menyalahkan yang sering muncul dari kata violation. Dalam dunia perkeretaapian, violation bisa dikaitkan langsung dengan pelanggaran atau operasi keselamatan. Sementara istilah contravention memiliki arti yang lebih luas, mencakup tindakan memotong prosedur, mengambil jalan pintas, atau menyimpang dari aturan yang tidak selalu berarti melanggar aturan formal secara langsung. Yang kedua, menambahkan subkategori baru di bawah contravention, yaitu act of sabotage, yaitu tindakan tidak aman yang dianggap relevan jika tindakan tersebut merupakan reaksi terhadap masalah di tingkat organisasional, misalnya tekanan, ketidakadilan, atau kebijakan yang keliru dalam perusahaan.
Yang ketiga, menambahkan satu subkategori di bawah organizational factor yang disebut organizational contravention. Kemudian yang terakhir, menambahkan satu faktor tambahan dari 4 yang ada di HFACS, yaitu menambahkan faktor kelima, outside factor. Lapisan ini mencakup faktor eksternal di luar kendali organisasi seperti regulasi pemerintah, tekanan ekonomi, politik, sosial, hukum yang secara tidak langsung mempengaruhi keselamatan operasional kereta api. Pada lapisan pertama, operator X, ada 2 kategori, error dan contravention. Di error sendiri ada 3 subkategori, yaitu skill based error, decision error, dan perceptual error. Pada contravention terdapat routine contravention, exceptional contravention. Eksepsional ini sendiri pelanggaran yang terjadi ketika kondisi-kondisi darurat yang dilakukan oleh operator. Kemudian yang terakhir adalah act of sabotage. Pada level kedua, precondition of operator, terdapat 3 kategori. Yang pertama, environmental factor, terdiri dari physical environment, lingkungan fisik yang ada di tempat kerja seperti kebisingan, pencahayaan, intensitas debu, dan sebagainya. Kemudian technological environment adalah lingkungan teknologi yang ada di sekitar pegawai seperti meja operator dan juga meja pelayanan. Kemudian dari condition of operator terdapat 3 subkategori, adverse mental state, adverse psychological state, dan physical atau mental limitation. Dan kategori ketiga, personal factor, ada 2 subkategori di sini. Yang pertama, crew resource management dan juga personal readiness. Pada supervisory factor terdapat 4 kategori utama, yaitu inadequate supervision, planned inappropriate operation, kemudian failure to correct problem. Failure to correct problem sendiri ketika sebuah kesalahan itu sudah diketahui namun tidak segera diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah supervisory contravention. Ini mirip dengan contravention yang ada di operator X, hanya saja ada di level supervisory atau pengawasan. Kemudian faktor yang keempat adalah organizational factor. Yang pertama, resource management, bagaimana pengelolaan pegawai yang dilakukan terhadap sebuah pekerjaan tertentu. Kemudian kategori kedua, organizational climate, ini bagaimana iklim perusahaan mempengaruhi bagaimana karyawannya bekerja. Kemudian organizational process dan organizational contravention. Organizational contravention sendiri mirip dengan yang ada di level supervisory dan juga operator X, namun ini ada di level organisasional lebih tinggi. Dan faktor yang terakhir, outside factor, ini ada kategori regulatory oversight, ada peraturan-peraturan perintah yang ada. Kemudian kategori yang kedua ada kondisi-kondisi di luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial, dan legal environment. Beberapa kajian terdahulu yang pernah ada, yang pertama tentu di tahun 2003 ada Seppel dan Wickman dengan penelitiannya A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis, di mana ini melahirkan HFACS yang nantinya digunakan di berbagai industri, baik di perkeretaapian atau industri lainnya. Kemudian di HFACSRR sendiri dikeluarkan oleh Renat et Vale pada penelitiannya Application of Human Error Framework to conduct train accident or incident investigation. Ini Renat dan Vale itu mengidentifikasi 36 faktor penyumbang yang mungkin terjadi dalam 6 kecelakaan insiden atau accident menggunakan HFACSRR menganalisis faktor manusia dan organisasi yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kereta api.
HFA-CS sendiri juga dikembangkan selain oleh Renat Valley, ini oleh Zhang and Zheng dan Zhao pada tahun 2017 dengan penelitiannya a hybrid human and organizational analysis method for railway accident based on HFA-CS-RA atau railway accident, yang mengusulkan kerangka HFA-CS-RA ini untuk mengidentifikasi faktor manusia dan organisasi dalam kecelakaan kereta api dengan menggunakan metode ANP dan fusi dimetal untuk menganalisis hubungan pengaruhnya. Kemudian di Cina juga pada tahun 2013 HFA-CS ini juga digunakan oleh Gao dan Pang dan Zhang dengan judul penelitian Using HFA-CS to Understand Human Error in Railway Dispatcher Performance, a Study of Proactive Safety Inspection Record, menganalisis dari 4095 catatan inspeksi keselamatan proaktif menggunakan HFA-CS, mengidentifikasi bahwa kesalahan manusia menjadi hal yang utama, termasuk kesalahan berbasis ketampilan, masalah pengambilan keputusan, serta berkaitan dengan faktor supervisi dan juga organisasi. Pada bab 3 kita akan membahas mengenai metodologi penelitian pada penelitian yang saya ajukan. Yang pertama adalah mengenai desain penelitian sendiri. Desain penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan kuantifikasi kualitatif. Kenapa melakukan dengan pendekatan ini, di mana data-data yang saya gunakan adalah data dokumen dari KNKT yang perlu dianalisis secara kualitatif. Kemudian dalam prosesnya dilakukan kuantifikasi untuk menghitung faktor mana yang paling berkontribusi terhadap kecelakaan kereta api dalam rentang waktu 2013 sampai dengan 2024. Untuk metode pengumpulan data sendiri, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data laporan investigasi KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2024. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi non-behavioral atau non-perilaku. Teknik ini melibatkan pengamatan terhadap laporan investigasi yang sudah ada tanpa interaksi langsung dengan subjek atau kondisi lapangan. Peneliti menelaah dan menganalisis isi laporan tersebut untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang penyebab kecelakaan kereta api. Untuk sampel penelitian menggunakan event sampling, di mana sampel penelitian diambil dari laporan-laporan kecelakaan kereta api yang diterbitkan oleh KNKT yang memenuhi kriteria dan relevansi dalam kelengkapan informasi. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 sebagai periode analisis, di mana 2013 sendiri merupakan penetapan PP nomor 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan. Dan untuk instrumen penelitian, karena ini penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang meneliti, menelaah, dan mengeksplorasi seluruh elemen secara cermat, tertib, dan leluasa untuk membantu pengklasifikasian. Dalam setiap kasus, peneliti menggunakan rangkuman indikator yang mengklasifikasikan penyebab kecelakaan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Untuk metode analisis data, dengan pendekatan kuantifikasi kualitatif ini dilakukan dua metode analisis. Yang pertama adalah direct content analysis, di mana peneliti membaca dan juga memahami laporan yang diunduh dari KNKT, yang diambil dari KNKT, dengan mencocokkan dengan kategori-kategori yang ada di HFA-CS-RR, di mana directed content analysis sendiri merupakan metode deduktif, dimulai dari penggunaan teori, kemudian disesuaikan dengan konteks data yang dipunya. Setelah melakukan hal tersebut, dilakukan percentage analysis. Ada 7 persamaan yang digunakan. Yang pertama adalah presentasi kategori dalam level, yaitu jumlah per
subkategori dibagi dengan total faktor penyebab pada setiap level. Kemudian presentase kategori ini di beberapa level tidak memiliki subkategori sehingga hanya menggunakan subkategori. Jadi jumlah faktor per kategori dibagi dengan jumlah pada setiap level. Persamaan ketiga yaitu presentase setiap level, jumlah faktor per level dibagi dengan jumlah faktor seluruh level yang akan menghasilkan presentase setiap level. Kemudian untuk persamaan yang keempat, presentase subkategori dibanding dengan seluruh level, yaitu subkategori dibagi seluruh level yang ada akan menghasilkan presentase subkategori keseluruhan. Kemudian untuk beberapa level yang tidak memiliki subkategori dilakukan hal yang sama, jumlah faktor per kategori dibagi dengan total faktor seluruh level. Kemudian untuk persamaan keenam, presentase dari subkategori terhadap jumlah kasusnya. Dari jumlah kasusnya sendiri ada sekitar 50-an yang akan menjadi pembagi di sini. Kemudian untuk faktor level-level yang tidak memiliki subkategori akan menggunakan persamaan jumlah faktor per kategori dibagi dengan jumlah total kasus. Berikut presentasi yang saya sampaikan mengenai proposal tesis saya mengenai analisis faktor penyebab kecelakaan kereta api pada PT Kereta Api Indonesia Persero menggunakan metode HFA CSRR. Untuk daftar pustaka sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.